Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswan Arsanata Alvarez. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Satu, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Namun bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional, kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerja antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. Tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia, menjauhi diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan atau tekanan, untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat menghapuskan penjajahan, sehingga pergaulan antara bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok, barat atau timur. 1. Indonesia memperkarsai KAA pada tahun 1955, yaitu diikuti negara-negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama
bilateral. Sarana hubungan internasional menurut J. Rekel dan bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melakukan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara lain. Secara umum, diplomasi didefinisikan sebagai proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. B. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian multilateral disebut diplomatik. Selain perundingan resmi tersebut, ada pertandingan tidak resmi yang disebut solidaritas. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Tujuan adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana. D. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tidak suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional ketika menjadi bencana. Selain itu, sarana ekonomi dapat dipakai dalam keadaan perang, misalnya perang dingin antara dua negara, sehingga ada kebijakan ekonomi yang diambil untuk membatasi hubungan perdagangan kedua negara. F. Kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena dengan kepercayaan tinggi. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah pada kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati, contohnya PBB, ASEAN, dan gerakan non-blok. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. A. Pembentukan PBB, United Nations, UN, dan atau Perserikatan Bangsa PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang memunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi pendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. B. Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut. 1. PBB berperan dalam pembentukan KTN, Komisi Tiga Negara, pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville.
2. PBB berbentuk Unidad Nasional Comisión pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Romreyen. 3. PBB berbentuk Unidad sebagai administrasi sementara Irian Barat pada tahun 1962 sebelum menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI pada tahun 1963.